Kesalahan dan cara mengatasi biang keringat atau filariasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Penti Dorayanti. Sesuai dengan kondisi pada akhir-akhir ini ya, cuaca itu sering panas. Nah, panasnya cuaca ini menyebabkan seringnya terjadi masalah-masalah seperti biang keringat ataupun keringat buntat. Salah satunya itu pada bayi ataupun pada anak-anak. Nah, keringat buntat ataupun biang keringat dalam kesehatannya ini biasanya disebut dengan istilah filariasis. Filariasis ini menurut teorinya disebabkan karena satu, memang cuacanya yang lagi panas, dua, karena sirkulasi atau kelembaban udara di sekitar tubuhnya, yang ketiga itu adalah memang karena bayi itu lagi mengalami demam sehingga menyebabkan ruam-ruam kemerahan tumbuh di sekitar tubuh bayi yang berkeringat. Kemudian kalau menurut patofisiologinya, biang keringat atau filariasis ini disebabkan karena adanya penyumbatan di pori-pori tubuh anak tersebut, sehingga keringat yang harusnya keluar melalui pori-pori tubuh tidak jadi keluar dari tubuh anak tersebut, yang menyebabkan keringatnya tetap tertahan di dalam sehingga menyebabkan benjolan-benjolan kecil atau ruam-ruam yang pada akhirnya timbullah ruam-ruam kemerahan yang disebut dengan biang keringat pada bayi. Nah, itulah penyebab kenapa sebenarnya biang keringat itu bisa terjadi karena memang ada penyumbatan di dalam pori-pori tubuhnya yang menyebabkan keringat yang seharusnya keluar tetapi tidak keluar sehingga tertahan tetap di dalam tubuh bayi tersebut. Kalau misalnya masalah seperti ini nih sudah terjadi pada anak-anak, nah, ibu-ibu biasanya di masyarakat ini ada kesalahan yang sering terjadi itu ibunya langsung panik. Nah, ketika bayi itu mengalami ruam kemerah-merahan di tubuhnya, nah ibu panik langsung mencari tempat untuk mencari tempat di mana diletakkannya bedak anaknya. Kemudian ibu tersebut membawanya. Setelah ketemu bayinya langsung ditaburkan di sekitar tubuh bayi yang mengalami ruam, misalnya di punggung bayi tadi, di sekitar dahi bayi ada ruam atau biang keringat tadi. Nah, ibu langsung menaburkan bedak. Padahal kalau misalnya bedak itu ditaburkan pada pori-pori yang tadinya harusnya keluar cairan dari lubangnya itu, kalau ditambahi bedak justru maka malah akan semakin menyumbat saluran itu dan menyebabkan biang keringat makin terjadi di sana. Nah, itulah kesalahan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu di masyarakat kita. Terburu-buru memberikan bedak ketika anaknya mengalami gerah atau panas ataupun sudah mulai tumbuh keringatnya ketika dia kepanasan. Nah, itu adalah perilaku yang salah yang sering dilakukan ibu-ibu di masyarakat. Kalau misalnya udah ada kesalahan kayak gini, ada solusi ataupun trik dari saya yang pengen saya bagi ke ibu-ibu mungkin agar bisa mendapatkan manfaatnya. Misalnya salah satunya itu kalau sudah mengalami ruam ini jangan terburu-buru dulu mencari bedak untuk memberikan ke bayinya, tetapi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pastikan udara di sekitar bayi itu tidak panas. Jadi dia itu dingin di situ, di ruangan yang memang dingin. Misalnya sirkulasi udaranya itu memang lancar, ada kipas di sini misalnya, kemudian ada AC-nya, atau mungkin di depan pintu yang memang udaranya selalu berganti di situ, sirkulasi udaranya lancar. Nah, itu yang pertama trik yang harus dilakukan oleh ibu-ibu di masyarakat. Yang kedua itu mungkin gunakan pakaian yang memang menyerap keringat atau nyaman untuk bayinya. Kalau pakaiannya ini nyaman, misalnya contohnya bahan-bahan yang memang menyerap keringat itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari bahan katun. Kalau misalnya bahan-bahannya menyerap keringat, tentu keringat bayi yang keluar itu diserap, kemudian akan sirkulasi udara lancar. Nah, biang keringat tidak akan terjadi. Tapi kalau misalnya pakaian yang digunakan itu panas, misalnya yang terbuat dari nilon, tidak menyerap keringat, keringatnya justru tidak akan bisa terbuang keluar, malah akan tertahan di dalam. Nah, itu juga memicu terjadinya biang keringat. Jadi solusi kedua itu adalah gunakan pakaian yang nyaman yang terbuat dari bahan yang memang menyerap keringat. Yang ketiga, untuk pakaian
pakaiannya juga, pakaian itu gunakan pakaian bayi itu yang memang longgar. Kalau longgar, bayinya itu ada sirkulasi udara di sekitar tubuh, antara tubuh dengan bayinya, sehingga tidak menyebabkan biang keringat atau panas atau gerah pada bayi yang pada akhirnya memunculkan biang keringat. Nah, pakai pakaian yang longgar. Kalau memang rasanya tidak perlu pakai yang panjang, cukup yang pendek aja mungkin, tetapi sirkulasi udara lancar masuk di ke sekitar tubuh bayinya. Itu mungkin untuk pakaiannya. Kalau misalnya lagi berkeringat, mungkin untuk sementara waktu bisa nih bayinya dibukakan aja dulu bajunya tersebut, jangan sampai nanti malah memicu terjadinya biang keringat. Buka sementara, habis itu setelah ruam-ruamnya kayak mulai menghilang dan bayinya sudah mulai stabil, tubuhnya sudah normal, sudah dirasa agak dingin, nah silakan pakaikan kembali baju yang baru ataupun baju yang bersih. Kalau misalnya itu pun terjadi, kita bisa juga kan ini untuk menjaga kelembaban, kita bisa mengambil anduk bersih, kita lapkan, kita basahkan anduk tadi dengan air basah yang dingin, tapi bukan dingin dari kulkas ya. Gunakan handuk yang dingin ini tadi untuk ngelap bayi yang lagi mengalami ruam atau biang keringat, misalnya di punggungnya tadi, dilap bersih, kemudian keringkan, biarkan dia berangin-angin dan keringkan ini biang keringat yang sudah dilap tadi. Kalau misalnya kayak gitu sudah dilakukan, itu juga bisa mengurangi terjadinya biang keringat, karena itu menjaga kelembaban atau suhu tubuh dari bayi itu sendiri. Kemudian kalau misalnya poin yang keempat itu adalah bayi tersebut, kalau misalnya untuk kita mandikanlah bayi itu menggunakan sabun yang memang sesuai dengan bayinya, atau tidak membuat masalah baru pada bayinya. Kalau misalnya sabunnya itu tidak sesuai, diganti dengan yang memang sesuai untuk bayinya. Karena kalau misalnya sabunnya malah memicu terjadinya ruam-ruam, itu berarti bayinya juga akan mengalami masalah. Bisa jadi dia mengalami alergi dan yang lainnya juga. Jadi harus diganti. Kalau misalnya yang terakhir itu mungkin penggunaan lotion. Kalau lotion itu sih sebenarnya tidak dianjurkan kalau memang tidak diperlukan. Tetapi kalau memang sudah bermasalah dan memerlukan lotion untuk bayi, silakan digunakan. Saya rasa itu sih yang bisa kita share untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share video yang saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.